La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidul Qadir Waliullah. Alhamdulillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay fahuwa aqta. Setiap perkara itu memiliki kebaikan. Kebaikan akan terputus kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, boleh saya pantun dulu, boleh? Boleh ya? Ya. Pagi-pagi enaknya makan roma kelapa sambil ditemani dengan teh hangat. Izinkan saya menyapa agar di pagi hari ini selalu tetap semangat. Ya. Tambah lagi boleh? Jalan-jalan ke pasar malam. Masih ada di sini pasar malam masih? Masih. Perginya naik motor Yamaha. Oh, cakep ya. Izinkan saya mengucap salam agar sekalian dapat berbahagia. Pak Akum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi anwa'in ni'am wa lita'ifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limi ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu bi khairi milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi binuri ma'alimil iman wa thumusi awalimil irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tuwassilana ila jannatin na'im wa takunu sababan najri liwajhikal karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus sanadil azim wa habibir rabbil alamin wa imamil muttaqin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jama'an malhuda marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiya masuma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du wa ba'da hadhi kulliha fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat hadirun wal hadirat ittaqullah wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habib
khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbaril izzati lillahi wa li rasulihi ulil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kira-kira saya baca surat apa? Tadi pakai bismillah enggak? Pakainya a'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbaril izza lillahi wa lirasulihi wal mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti saya lagi baca surat At-Taubah ayat 36 ya. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habibur rahim. Hadatsana Basarun qala wa hadatsana Yazidun qala wa hadatsana Sa'idun an Qatadah qala dzukira lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauma minna ala inna zamana qad istadara hatihi yauma khalaqas samawati wal arda inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran minha arba'atu hurum salasatun mutawalliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudarul ladzi baina jumada wa sa'ban. Hadratul Mukarram takjiman wa takriman pada seluruh kasepuhan ataupun para alim ulama, para asatid, para ustazat, kepada para hujaj atau para hajah, dan khususnya kepada ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Sana bin Suta beserta jajarannya yang saya hormati. Ada ketua RW, ada Pak? Ada. Yang saya hormati ketua RT, ada? Yang saya hormati kepada seluruh jajaran jamaah baik muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita bisa babi thalabil ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja teriring puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tijan Ad-Dirori ini terkait akidah yang ditulis oleh siapa Pak, Bu? Syekh Nawawi bin Umar bin Al-Arabi bin Ali, Tanara, Banten. Nah, tahu ya Bu ya, Pak ya? Syekh Nawawi Al-Bantani yang keulamaannya sudah terkenal sampai seantero dunia, telah menciptakan, menulis, mengarang kitab sampai 115 kitab, Pak. Subhanallah, sungguh luar biasa ulama kita, Pak Bu. Syekh Nawawi Al-Bantani sudah mengarang, menulis kitab sampai 115. Usianya tutup usia 83 sampai 85 tahun kurang lebih. Gitu.
Murid-muridnya yang sudah terkenal, yang kita tahu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Itu murid-murid beliau. Nah, dikuburkan di Ma'la, di Mekah. Di samping kuburannya Sayyidatina Khadijah. Subhanallah, kalau menceritakan tentang kewalian Syekh Nawawi sungguh sangat banyak. Nah, beliau memiliki kitab yang namanya Tijan Adirori. Kitabnya berkaitan tentang akidah. Bahwasanya memuja dan memuji itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama qodimun ala qodimin. Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri. Kalau kita mau muji diri kita, boleh tidak Pak, Bu? Boleh. Allah pun memuji zatnya sendiri. Ini namanya qodimun ala qodimin. Sebagaimana Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, memuji dirinya sendiri atau zatnya sendiri. Yang kedua, qodimun ala hadis. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memuji makhluknya. Kira-kira Tuhan memuji makhluk boleh Pak, Bu? Boleh. Tuhan memuji makhluknya atau Allah Subhanahu wa taala memuji makhluknya. Sebagaimana diterangkan kutipan daripada surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Memuji akhlak Nabi. Yang ketiga, hadisun ala qadim, makhluk memuji Allah. Ini mah wajib bagi kita memuji Allah sebagaimana kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat, hadisun ala hadisin, makhluk memuji makhluk. Makanya boleh kalau bapak memuji temannya, ibu memuji temannya boleh. Alangkah cantiknya kamu bangun di pagi hari melaksanakan sholat subuh, itu boleh Bu. Alangkah solehnya dirimu udah bangun jam 3 tafakuran, boleh puji makhluk. Karena diterangkan hadisun ala hadis, makhluk memuji makhluk, boleh. Sebagaimana kalau kita mau berterima kasih, kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Gitu ya. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Pak, Bu, kira-kira saya dikasih waktu berapa menit, Pak, Bu? Atau berapa jam? Ini sih masih pembukaan, belum ke inti. Belum ke inti, masih pembukaan di pujian, Pak. Hah? Mau sampai 4 jam 5 jam, Pak, Bu? Kira-kira siap? 2 jam siap? Hah? Pantat nggak panas? Siap? Oke, kalau siap, oke, sediakan yang namanya DKM kopi-kopi mah katanya gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, kopi le gitu ya, ngantuk mata gitu ya. Ini baru pembukaan puja-puji, belum kita ke syukur. Wajib kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para alumni pesantren pernah mengaji kitab Ta'limul Muta'alim Thariqut Ta'alum. Pernah ya yang mau pesantren? Tuh. Kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Ajarruji mengatakan bahwa konsep dimensi syukur itu 4. Syukrun biqalbi, syukur dengan hati.
Di dalam surat An-Nahl ayat 53 dikatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nah, dan perkara semua nikmat yang ada pada kamu sekalian itu datangnya dari Allah. Baik ujian, karena ujian pun nikmat. Kenapa ujian nikmat? Karena mengukur kadar keimanan seseorang. Mau naik kelas kan harus ada ujian nikmat. Makanya Allah memuliakan makhluknya itu berbagai macam cara. Pertama, orang Indonesia dikasih kecil-kecil, Pak Bu ya. Orang Indonesia dikasih kecil-kecil. Itu cara Allah memuliakan. Kok bisa orang luar negeri mah tinggi-tinggi, besar-besar, Indonesia kecil-kecil? Cara memuliakan Allah beda-beda. Indonesia dikasih kecil-kecil biar nafkahnya tidak banyak, gitu. Makannya nggak gembul, gitu. Biasa aja. Tuh cara memuliakannya. Yang kedua, orang Indonesia dikasih pendek-pendek, cara memuliakan Allah, ya. Kenapa pendek-pendek orang Indonesia? Supaya tahu bahwa masih ada yang lebih tinggi, yang maha tinggi, biar nggak sombong, gitu. Yang ketiga, usia umat Nabi itu pendek-pendek usia umat Nabi. Kenapa? Biar tahu rasanya mati. Ketika rasanya mati tahu, ya dosa pun sedikit, gitu Pak Bu. Kalau usia panjang sampai 950 tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam, contoh, gitu ya. Subhanallah, dosa makin hari makin bertambah. Usia pendek, cara Allah memuliakan. Cara Allah memuliakan kita pun sama Pak Bu. Kita dikasih lemah. Kita dikasih sakit supaya apa? Supaya kita tahu bahwa yang maha kuat itu cuma Allah, gitu. Oleh karena itu jaga kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dengan hati. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Rukunnya kata Imam Ghazali, rukunnya iktiraf, mengetahui dan meyakini bahwa Allah yang memberikan nikmat. Bahwa Allah yang memberikan ujian, tiada ada yang lain. Yang kedua, kata Syekh Jarnuji, dimensi atau konsepnya syukur itu sukun bil lisan. Syukur dengan ucapan Pak Bu. Minimal kalau hafal ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau maksimalnya hafal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempurnaan nikmat yang baik bagi kita. Nah, ini yang sempurnanya. Yang ketiga, konsepnya adalah sukun bil arkan, dengan anggota badan. Nah, rukunnya yang kedua tadi kata Imam Ghazali, tahadus bin nikmat, diucapkan. Kalau punya rezeki ucapkan Pak Bu, boleh. Bukannya riya ya Pak Bu ya. Boleh kita ngucapin kita dapat rezeki, boleh? Boleh. Justru itu menjadi motivasi buat orang. Rezeki anak soleh. Nah gitu kan contohnya. Alhamdulillah tadi saya punya rezeki 1 miliar. Wih, kok bisa? Iya, anak soleh. Contoh. Boleh. Tahadus bin nikmat. Oh gitu ya. Berarti kalau soleh, ya belum tentu juga. Yang penting dekat dulu sama Allah Subhanallah. Karena kemuliaan dan takwa itu Allah titipkan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Gitu. Nah, yang ketiga adalah sukun bil arkan. Nah, kita taat kepada Allah. Salah satu daripada sukun bil arkan kita sujud syukur. Bagaimana tutorial sujud syukur? Takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Sidekap enggak? Begini enggak Pak Bu? Enggak usah. Enggak usah. Gitu ya. Allahu Akbar. Langsung sujud sekali. Bacanya gimana? Kalau Bapak dan Ibu hafal sajadah wajhilillazi khalaqahu wa sawwarahu. Gitu ya Pak Bu ya. Itu dibaca.
itu sama seperti sujud tilawah atau sujud sahwi. Atau saya hafal Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika husni ibadah, boleh. Atau saya hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga boleh. Saya hafalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Syukur kepada Allah dengan tasbih. Ya. Habis itu apakah salam? Nih, jadi ada dua pendapat Pak Bu ya. Yang pertama kita itu salam, yang kedua kita tidak perlu salam. Gak usah tahiyat juga, gak usah. Duduk iftiros. Sujud syukur itu turunnya Allahu Akbar, sujud, baca doa, langsung usap wajah. Nah, itu sujud syukur tutorial yang pertama. Yang kedua tutorialnya kita sujud syukurnya takbir. Apa yang kata Pak Ustadz bilang tadi sedekap itu yang kedua. Nah, iya. Terus sujud, baca doa, sujud, terus toleh kanan dan kiri, usap itu. Tapi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, apakah kita wajib yang namanya menutup aurat? Ataukah punya wudu atau menghadap kiblat? Ada dua pendapat juga dari mayoritas kalangan ulama bahwasanya tidak menghadap kiblat ataupun tidak punya wudu itu boleh. Kenapa? Karena itu bukan bagian daripada sholat. Tetapi kalau sekiranya kita tahu arah kiblat, kita arahkan kiblat. Kalau kita tidak tahu arah kiblat, gol, contohnya gitu Pak Bu ya. Kita ngemasukin bola ke gawang orang gitu. Sepak bola nih, gol contohnya. Itu kan mereka nggak tahu arah kiblat kemana, main sujud syukur aja gitu kan. Boleh, karena bukan bagian daripada sholat. Ini Pak Bu. Ini syukur dengan anggota badan. Dan yang keempat syukur dengan mal, harta. Kata Syekh Jarnuji, kita punya harta sedekahkan. Rutinitaskan, karena bagian daripada amalan kebaikan kita ya. Kita sedikit-sedikit insya Allah Pak Bu itu jadi ladang kita untuk nanti di yaumil kiamah, jadi syafaat kita, syafaat am ya. Nih terkait dengan syukur, makanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan kesehatan kepada kita agar kita bisa dekat dengan Allah dengan tenang, nyaman gitu. Kita sakit, gak mungkin kita rajin ke masjid Pak. Sehat aja kadang malas ya Pak Ustadz ya, gitu. Tapi sehat itu sebenarnya tingkatan rezeki yang paling tinggi. Iya, tingkatan rezeki yang paling rendah yang Bapak Ibu sekalian suka minta apa? Ibu dan Bapak suka minta apa ketika doa? Rezeki, uang. Bapak sama ibu suka minta uang. Al-malu huwa adna darajatu rizki. Harta, uang itu bagian daripada serendah-rendahnya rezeki. Jadi rezeki yang paling rendah itu harta. Yang paling tinggi wal afiyahu a'la darajatu rizki. Kesehatan yang paling tinggi derajatnya. Terus yang paling tinggi pasti ada yang paling utama dibanding yang paling tinggi. Apa? Anak soleh Pak Bu, doain anak kita. Karena anak kita yang dapat menuntun kita kalau kita lagi tergelincir. Solahul abna huwa afdolu anwa'i rizki. Yang keempat, yang paling sempurna utamanya rizki adalah ridho Rabbil alamin. Ridhonya Allah yang paling sempurna itu rezeki. Makanya ya Allah, saya ingin masuk surga dengan ridho-Mu. Boleh minta surga? Boleh, dengan ridho apalagi. Ya. Ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur masih melewati tahapan awam.
Bapak Ibu mungkin masih belum tahu bersyukur itu harus bagaimana, kita masih awam. Nanti bisa naik tingkatan lah menuju khawas. Nanti juga masih naik tingkatan lagi menuju khawasul khawas. Gitu. Ada tingkatannya. Kata siapa? Kata pengarang kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Siapa? Ibnu Athaillah. Gitu. Nah, oleh karena itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri. Walaupun nikmat itu ada yang berbentuk yang namanya nikmat fitriyah, alami. Nikmat alami yang sering kita lupakan Pak Bu, itu nikmat alami ya, yang sering kita lupakan. Kesehatan, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, mulut bisa mengecap atau makan. Gitu. Itu nikmat fitriyah yang Allah sudah berikan kepada kita, jaga. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah yang suka kita cari-cari Pak Bu. Kita suka cari-cari apa? Rezeki, uang, ikhtiar, usaha, kerjaan. Itu nikmat ikhtiariyah. Yang ketiga, nikmat alamiah, yaitu Allah kasih yang namanya udara, rasa panas, rasa dingin kepada kita dari alam. Tuh. Patut disyukuri. Oleh karena itu, ini bagian daripada kita sebagai hamba awam harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tiada mungkin bagi seorang makhluk yang dapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang beriman dikasih, yang tidak beriman pun dikasih. Orang Cina kaya, orang muslim miskin contoh. Orang Cina contohnya orang-orang non-muslim kaya, orang muslim miskin. Semuanya dikasih karena Allah Maha Rahman. Bagaimana Allah Maha Rahman? Tidak akan pernah pandang bulu siapapun dikasih, baik dari golongan hewan, tumbuhan, jin maupun manusia, semuanya tetap dikasih karena Allah Maha Rahman. Tapi ingat, Allah masih punya Rohim. Allah masih punya Rohim bagi hamba-hambanya yang ingin dekat dengan Allah. Khususnya para malaikat yang selalu terjaga, yang selalu beribadah kepada Allah tanpa maksiat. Sebagaimana di dalam kutipan ayat suci Al-Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengerjakannya apa yang diperintahkan. Tuh. Makanya malaikat punya gelar yang namanya matbu wa maksum, terjaga. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan rohimnya cuma-cuma kepada para nabi. Kan Nabi punya bergelar al-maksum. Nabi punya gelar maksum, Pak Bu. Kita belum tentu punya gelar itu. Nabi punya gelar maksum. Kenapa Nabi punya gelar maksum? Karena dalam suci Al-Quran pun disebutkan innahum indana laminal mustafain al-ahyar. Sesungguhnya kamu sekalian wahai para nabi di sisi kami adalah orang-orang pilihan terbaik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang mutakin, Pak, Bu? Kalau kita menjadi orang-orang yang mutakin, wa mayuti'illah wa rasulah wa yahsallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mutakin. Orang yang taat kepada Allah Rasulnya dan takut kepada Allah. Ibadah karena rindu kepada Allah. Nah, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tuh kita. Nah, di samping kita masih ada para wali. Para wali gelarnya al-mahfuz. Wali itu gelarnya mahfuz. Inna awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, para wali itu tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut atau bersedih hati. Nah,
para bapak, para ibu sekalian, itu bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Di samping kita sebagai tingkatan hamba yang muslimin, sekarang kita masih muslim, Pak, Bu. Nah, mudah-mudahan kita menuju ke hamba yang mukmin. Itu Pak Bu ya, harapan besar ya. Ketika kita udah menjadi hamba yang mukmin, semuanya dikerjakan demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang namanya muhsinin, anugerahkan yang namanya mukhlisin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang namanya muttaqin, humul faizun. Makanya di dalam surat yang namanya surat Muhammad kalau nggak salah, masalul jannati wa'idal muttaqin. Surga itu dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan gelar muttaqin, kita harus naik tingkatan, Pak Bu. Jangan makin hari ibadah kita makin rendah. Kita harus naik tingkatan, dari tingkatan kita hanya sebatas mendengar pengajian, kita tahu hukum-hukumnya, kita sering mendengar hukum. Catat Pak Bu, walaupun pengajian itu tidak wajib untuk mencatat. Kira-kira di sini ada yang setiap pengajian dari bapak dan ibu bawa pulpen sama buku? Ada ya? Mungkin di HP bisa diketik gitu ya. Tapi tidak jadi masalah dan tidak jadi soal. Karena di dalam kitab Tanqihul Qaul pun, Pak Bu, itu bagi orang-orang yang mengikuti pengajian pada guru ngaji ataupun pada ulama, itu Pak Bu ya, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Tuh keutamaan orang yang pengajian, Pak Bu, subhanallah. Makanya jauh-jauh dari sini ke Cilongok contohnya gitu Pak Bu ya, atau ke mana gitu untuk mendengar pengajian, karena lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Satu budak harganya variasi juga Pak Bu. Variasi, ada yang 171 juta, ada yang 250 juta, variasi. Gimana kekuatan dan kesehatannya mungkin gitu ya. Kayak barang kan budak gitu ya. Kaliin aja 1000 berapa? 250 juta kali 1000. Nah, itu walaupun kita tidak nulis ataupun tidak mencatat ataupun tidak bawa alat tulis, itu keutamaannya yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang pengajian ya Pak Bu ya. Yang kedua yaitu seperti sodako 1000 kuda. Siapa yang tahu dari bapak dan ibu 1000 kuda? Satu kudanya berapa harganya? Apa seharga sapi Pak Bu? Pak, seharga sapi bukan kuda. Lebih tinggi ya mungkin ya. Lebih tinggi harganya daripada sapi. Subhanallah. Seperti sodako 1000 kuda, kaliin aja. Contohnya 73 juta satu kuda. Tuh, subhanallah. Itu bagi orang yang menuntut ilmu, tapi dia senang ngelihat yang ngajarnya. Contohnya, bukan ke saya contohnya. Contohnya ke guru ngaji yang lain Pak Bu. Ini kan ada banyak ulama-ulama, contohnya para guru ngaji, contohnya senang gitu. Lihat wajahnya senang gitu. Atau lihat ininya peranggainya senang gitu. Yang ketiga, Pak Bu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang mengaji itu belajar ataupun yang pengajian. Tuh, yang ketiga itu dia lebih utama daripada 1000 orang yang sholat ibadah tanpa ilmu, tapinya ibadahnya tanpa ilmu, hanya sebatas ikut-ikutan. Tuh, 1000 tahun ibadah lebih muliaan orang yang hanya duduk. Nah, tapi duduknya mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam gitu. Atau di jalan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam gitu. Jadi yang pertama yang gak bawa pulpen sama alat tulis atau bahan-bahan tulis, itu kayak sodako 1000 budak. Yang kedua, lihat wajah ataupun perangai orang yang mengajar, itu kayak sodako
1000 pun udah. Yang ketiga ucapkan salam. Itu. Yang ketiga ucapkan salam itu lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah 1000 tahun. Cuman orangnya tanpa ilmu ahli ibadahnya. Coba ya Bu ya. Tuh. Nih Pak Bu, ini bagian daripada runtutannya. Subhanallah, runtutan orang yang menuntut ilmu ternyata dinaungi oleh para malaikat. Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat teriring salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu Pak ya, masih pembukaan di pujian ada syukur aja segitu. Sholawat belum. Subhanallah. Tanya, siap 2 jam ya. Awas kabur. Jangan kabur nih. Salat kepada Nabi besar Muhammad SAW telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatnya Allah mungkin Bapak dan Ibu tahu, sanaun, pujian bagi Nabi. Salawatnya malaikat Bapak dan Ibu mungkin tahu, ad-du'a'u, doa bagi Nabi. Sholawatnya orang beriman bagi Nabi adalah tabarukan, mengharap berkah. Subhanallah. Berkah dianalogikan seperti kita menuangkan air dalam gelas. Ketika gelas sudah penuh, berkah itu akan mengalir sendiri. Makanya di dalam hadis qudsi dikatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya aku bersama umatku atau bersama manusia nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Tetapi tidak cukup di situ Pak Bu, sholawat aja, maksiat tetap jalan. Subhanallah, tidak di situ. Tetap kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sedemikian rupa menjauhi daripada maksiat. Taubatan nasuha kita harus lebih gencar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Pak Bu, subhanallah, perjalanan hidup kita sungguh teramat sangat panjang. Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya penciptaan manusia ataupun alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nur jamalnya kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercipta dari nur jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, manusia diciptakan ruhnya dari nur jamalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang suci, Pak Bu. Nabi yang suci. Oleh karena itu, ruh kita awalnya suci dan memang ruh itu suci. Hanya saja kita di dunia berlumuran dosa, gitu Pak Bu ya. Kita diletakkan di alam lahut. Ruh itu diletakkan di alam lahut, Pak Bu. Ketika kita diletakkan di alam lahut, Allah turunkan ke alam jabarut. Ketika diturunkan ke alam Toni, ya, alam yang dimana adanya adalah hamba-hamba Allah yang suci di Jabar.
Subhanallah. Di situ hamba-hamba Allah yang suci pula, cuman tingkatannya masih di bawah yang namanya Jabarut. Nah, diturunkan dari malakut ke mulki. Diturunkan ke mulki ke nasut. Nasut itu bapak dan ibu ada di alam rahim namanya. Itu alam jasmani, jasadi. Kita diciptakan bentuk jasadnya. Nah, perjalanan manusia panjang. Brojol kita ke dunia. Umur pendek. Kubur alam barzah. Apa yang kita tunggu di alam barzah? Di alam barzah kita cuma menunggu 3. Pak Bu ya, kiriman doa dari anak soleh atau dari tetangga-tetangga yang ngirimin doa kepada kita. Yang pertama. Oke Pak Bu ya. Yang kedua, kita nungguin hari nungguin kiamat. Kapan kiamat? Kenapa kok nungguin hari kiamat? Karena di alam kubur contoh kita belum dosa. Karena alam kubur itu adalah gambaran daripada alam akhirat. Kalau dosa kita banyak, disiksa di alam barzah. Kalau amal kita banyak, berarti kita dapat nikmatnya kubur. Makanya yang berlumuran dosa ingin segera hari kiamat. Ya, ingin segera hari kiamat. Kenapa? Karena nggak enak di alam kubur atau di alam barzah disiksa terus. Nggak tahu bahwa dia nanti masuk neraka. Subhanallah ya. Yang nikmatnya di alam kubur pengen cepat masuk surga. Gitu. Nah, yang ketiga, kita menunggu daripada sanak famili kita. Nah, itu Pak Bu ya. Makanya alam kubur itu manggil-manggil kita terus. Manggil. Ana baitul wahdah. Aku rumah orang yang sendirian. Tuh, bapak sendirian, ibu sendirian. Makanya temeni sama Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Khususnya surat Tabarok atau Al-Mulk. Khususnya gitu ya. Didawamkan setiap malam sebelum tidur. Karena insya Allah ada sejarahnya. Riwayat daripada ulama. Bahwasanya surat Tabarok nanti ditanya. Ya, kamu dibaca oleh siapa aja? Itu oleh si Anu. Si Anu mau masuk neraka. Jangan ya Allah, jangan dimasukin ke neraka. Kenapa? Malu saya sering dibaca tapi saya nggak bisa mensafaati gitu. Ini namanya safaatul am. Makanya judulnya al khairu atau al mutaaddi khairu minal wasir. Maksudnya walaupun kita anggap ini remeh, ternyata ini kalau dijalankan secara kontinu ini ada manfaatnya lebih banyak ini daripada kita ngejar-ngejar ibadah yang besar gitu. Pak Bu ya, itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para hadirat yang berbahagia. Itu setelah kita di alam barzah, kita berada pada baitul wahdah, rumah kesendirian. Baru alam kubur manggil kembali, nih kesini. Ana baitul zulmah, saya rumah orang yang gelap. Kubur gelap enggak Pak Bu? Pak Bu, kuburan gelap enggak? Gelap. Udah pernah? Bapak sama Ibu udah pernah belum? Belum. Subhanallah. Makanya kalau pengen cepat masuk surga, pengen cepat kiamat, semuanya mati semuanya. Subhanallah. Tapi enggak cukup sampai di situ. Kita merasa diri kita masih pengen tetap hidup. Tapi hidupnya jangan sampai membawa dosa. Harus beribadah kepada Allah. Itu Pak Bu ya. Ikutin Allah ya. Nah, saya rumah orang-orang yang gelap. Rumahnya gelap gulita, matiin aja lampu semuanya satu kampung. Subhanallah enggak kelihatan. Apalagi di alam kubur terhimpit. Supaya jadi terang benderang bagaimana sering ngerjain sholat malam, tahajudnya, sholat dirhamnya, sholat hajatnya, itu kerjain sholat malam. Yang ketiga, anak baitun.
Ya, ana baitun su'alu munkar wa nakir. Pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Yang keempat, ana baitul afai, yaitu tempatnya sarang-sarang ular. Nah, itu Pak Bu ya. Nah, dan yang terakhir para bapak sekalian, ana baitun turab. Saya rumahnya orang-orang yang akan tidur di tanah. Makanya cari yang namanya kasur, Pak Bu. Kasurnya dari apa? Dari amal soleh, amal baik gitu Pak Bu. Bapak Ibu sekalian, itu bagian daripada perjalanan manusia sampai nanti kita menunggu yang namanya pisuri fafaji'a, yaitu tiupan kekhawatiran. Karena tiupan kiamat itu tiga. Yang pertama khawatir, faji'a, yang kedua soik, yang ketiga ba'is. Soik kematian, ba'is itu kebangkitan. Itulah nanti malaikat Israfil itu ya meniup sangkakala sampai 3 kali. Tapi sebagian ulama mengatakan 2 kali. Nah, para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam pembukaan sudah dikutip yang namanya surat At-Taubah. Inna iddata suhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tajlimu fina anfusakum ila akhir ayat. Ini dikatakan bahwa ini bulan yang mulia yang kita duduki masjid ini, tempat mulia, dan bulan mulia, bulan Muharram. Subhanallah, kita masih diberikan usia untuk ibadah di bulan mulia, bulan Muharram. Apa yang bisa kita lakukan para bapak dan ibu di bulan Muharram? Mujahadah, sungguh-sungguh dekatin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh menjauhkan diri daripada perbuatan tercela. Makanya kata Imam Ali Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya haufu bil jalil wal amalu bitanjil, ya, warido bil qalil wal istidadu min yaumi rohil. Yang pertama itu kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, tapi rindu akan pertemuan dengan Allah. Yang kedua, kita ibadah sesuai dengan tuntunan, mau hadisnya, mau kiasnya, mau ijmanya, atau yang pertama Qur'annya. Sesuai tuntunan. Ya, beramal itu. Enggak ada di Quran, ada di hadis. Enggak ada di hadis, ada di ijma. Enggak ada ijma, ada kias. Gunakan. Itu sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki segini ridho, kesehatan, sakit ridho aja. Itu ya Pak Bu ya. Yang keempat, siap-siap datangnya kematian dan hari akhir. Dengan cara apa? Yaitu konsep itu kita pegang. Konsep imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nih, di bulan mulia, bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan yang namanya Muharram di Al-Qur'an. Arba'atu hurum adanya. Minha arba'atu hurum. Di 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Diterangkan enggak para bapak ibu bulan haram di situ? Enggak diterangkan, enggak ada yang menerangkan di ayat tentang bulan haram. Maksudnya enggak ada tulisan nama haram gitu atau Muharram, enggak ada. Terus apa? Di mana kita tahu itu arba'atu hurum itu Muharram ada? Yaitu salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Ada di mana itu? Ada di mana itu? Ada di hadis. Jadi disebutkan
Muharram ataupun Rajab ataupun Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu diterangkan di hadis. Jadi hadis fungsinya sebagai bayan tafsir, sebagai penjelas. Jadi kegunaan hadis itu sebagai bayan tafsir iya, penjelas, bayan takkid, penguat, pengikat iya, ya, bayan tasih sebagai pemberi hukum iya, bayan nasah sebagai penghapus iya, gitu. Itu fungsi hadis. Makanya tidak diterangkan seluruh di dalam Al-Quran. Contoh gini Pak Bu ya, Bapak Ibu kumur-kumur madmadoh sama istisaq, ada enggak di Quran? Ada enggak Pak Bu? Masa ada? Tidak ada adanya membasuh wajah. Adanya membasuh wajah kan ya? Gitu ya, adanya. Terus ketika kita madmado, istisaq ataupun yang lainnya yang sunah-sunahnya Pak Bu, itu adanya di mana? Adanya di hadis. Makanya di Al-Quran adanya mengusap wajah, membasuh tangan, gitu ya. Adanya ya Pak Bu ya. Nah, diterangkan di hadis sunahnya itu ada madmado, istisaq. Nah, ada apa lagi tuh ya, mengusap telinga gitu ya Pak Bu ya. Itu. Jadi gunanya hadis sebagai bayan tafsir. Samping bayan tafsir, bayan takkid, dan juga bayan tasih serta bayan nasah. Nah, inilah oleh karena itu hormati bulan ini dengan kegiatan yang positif Pak Bu. Bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita makin dekat kepada Allah dan merasa nyaman, tentram dekat dengan Allah. Khususnya bagi orang-orang yang berangkat haji. Kan Allah ingin menciptakan kedamaian ketika dekat dengan Allah, khususnya yang berangkat haji. Makanya jangan ada haram yang namanya peperangan, apalagi perbuatan dosa dilipat gandakan dosanya, perbuatan maksiat dilipat gandakan maksiatnya, perbuatan baik pun dilipat gandakan kebaikannya. Subhanallah. Karena isi dengan mujahadah. Yang kedua, bulan ini isi dengan muhasabah. Para Bapak Ibu sekalian, introspeksi, evaluasi diri. Hari kemarin kayaknya lebih buruk daripada hari ini dah. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kedepannya. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Udah ada punya niatan itu. Evaluasi diri Pak Bu. Ya, evaluasi diri untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Pertama mujahadah, yang kedua muhasabah, evaluasi diri. Mungkin sudah pernah dengar yang namanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamas ligod. Pernah sering ya. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu sudah tahu yang namanya muhasabah, evaluasi diri, pasti Bapak Ibu ingin yang namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Ibadah merasa diawasi oleh Allah. Kalau Bapak Ibu ibadah merasa diawasi, pasti Bapak Ibu ingin sempurna ibadahnya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Allah mengawasi, pasti Bapak Ibu sungguh-sungguh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Yang keempat, mukasafah dan musahadah. Apa itu Pak Bu? Mukasafah dan musahadah. Ini sebuah anugerah dari Allah kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya melewati jalan spiritual itu Pak Bu. Jadi tidak ada batasan kita dengan Allah, yang ada hanya Allah. Semuanya hanya Allah, jadinya apapun berkaitan dengan Allah. Gitu. Nah, baru kita mendapatkan mahabbah dan ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah mahabbah, rasa cinta Allah kepada makhluknya.
Dan ma'rifah kita dengan Allah seperti halnya Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ihsannya, anta budallah ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Sepertinya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak yakin melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Itu. Dan itu Pak Ibu ya, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian daripada mengisi yang namanya bulan yang mulia, bulan Muharram. Nah, bagaimana ketika kita sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, benerin dulu Islamnya. Bapak sekarang sama ibu agamanya Islam, tapi tidak tahu yang namanya definisi Islam tersendiri. Definisi Islam kan istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu tunduk pasrah Pak Bu ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan, tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dan berlepas diri dari sifat, sikap, perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Baru Bapak Ibu menjadi Islam yang hakiki. Nah, para Bapak Ibu sekalian, itu bagian daripada kita mengisi di bulan Muharram agar kita tidak terjebak yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Nih, lanjut Bapak Ibu sekalian, lanjut. Silakan ngopi dulu Pak Bu. Alhamdulillah, subhanallah ya. Terima kasih para bapak, khususnya para jajaran DKM. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang hawa nafsu suka menjadi penghalang bagi kita, Pak Bu ya. Kita cinta dunia. Bolehkah kita cinta dunia? Atau boleh. Cinta dunia boleh. Karena kita bukan bagian daripada orang-orang yang ahli tasawuf. Kalau orang ahli tasawuf kan menjauhkan diri dari cinta dunia. Kalau kita kan batas orang awam, tapi kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak meninggalkan dunia. Bapak ya. Insyaallah masih ada nafsu di dalam diri kita. Nafsu itu bagian daripada musuh yang nyata setelah setan. Ya. Setelah setan, nafsu itu bagian daripada musuh yang nyata. Kira-kira mudahan melawan setan apa mudahan melawan nafsu? Bapak Ibu, kira-kira mudahan melawan setan apa mudah melawan nafsu? Mudah melawan setan, Pak Bu. Orang setan takut sama orang yang tidur, orang alim gitu Pak Bu ya. Kan pernah dengar ceritanya ya. Orang takut sama orang yang alim yang tidur gitu. Gitu ya. Mudah melawan setan daripada nafsu. Makanya nafsu itu sulit. Tapi tidak semua nafsu itu identik dengan hal negatif. Bapak bisa makan kan karena nafsu, Pak Bu ya. Coba kalau lagi sakit nggak bisa makan, nggak nafsu makannya gitu. Tuh bahasa nafsu ada, nggak nafsu makan, nggak nafsu ngopi, nggak nafsu ngudud gitu ya. Bahasa nafsu ada. Kenapa? Karena nafsu itu tidak identik dengan hal yang negatif. Bahkan nafsu itu identiknya sebenarnya kepada hal yang positif. Pak Bu ya, nafsu itu padahal identik dengan hal yang positif.
Amarah nafsu yang negatif, satu tuh. Satu ya. Lawamah nafsu yang negatif ada, positif ada. Tuh lawamah. Mulhamah nafsu yang negatif ada, positif ada. Nah, baru mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah nafsu yang baik. Mutmainah nafsu pada jiwa-jiwa yang tenang, rodiyah yang diridhoi Allah karena kita tingkat spiritualnya dekat dengan Allah, mardiyah yang diridhoi semuanya dikasih oleh Allah, kamilah yang sempurna ridho Allah semuanya gitu. Jadi justru nafsu yang negatif itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang positif. Masa nafsu yang sedikit bisa mengalahkan nafsu yang masa nafsu yang negatif bisa mengalahkan nafsu yang positif? Gitu Pak Bu ya. Kalahin tuh nafsu amarahnya, maksudnya nafsu negatifnya. Nah, Bapak Bu sekalian. Nah, kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki dulu ibadah-ibadah kita. Bapak tadi mungkin ketika berdoa Allahumma ajirna minan nar, itu ibtihal Pak Bu. Nih dikasih ilmu Pak Bu ya. Jadi untuk doa itu ada 3. Doa itu ada 3 bentuk. Doa ada 3 bentuk. Yang pertama doa ketika mengangkat tangan. Namanya mas'alatu. Yaitu angkat tangan kita menurut Imam Hambali Pak Bu ya, itu tangannya dirapatkan tapi dibuka. Nah, menurut Imam Hambali Pak Bu gitu ya. Menurut Imam Hanafi tangannya dibuka dan ini tidak dirapatkan. Berdoa tuh masalah tuh ya. Masalah itu bukan masalah, ini bentuknya. Menurut Imam Syafi'i boleh dirapatkan, boleh dibuka. Imam Syafi'i itu lebih fleksibel. Tuh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk doa yaitu istighfar. Mengangkat tangan, satu jari tangan suka lihat kan begini? Ya Allah. Gitu ya. Untuk mentauhidkan ketauhidan kita. Ya Allah. Aduh, kamu bukannya Allah. Contoh aja gitu ya. Yang ketiga yaitu ibtihal atau ibtihal. Tadi Bapak ibtihal itu sebenarnya untuk mara bahaya, musibah, sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh Allahumma ajirna minanar. Nah, makanya ada begini nih. Tuh ibtihal namanya. Gitu ya Pak ya. Diangkat tangannya, ininya dibalikin. Telapak tangan mengarah ke bumi, punggung tangan ke langit, tidak mau menerima sesuatu yang musibah, itu nggak mau. Itu namanya ibtihal gitu ya. Nggak mau menerima sesuatu yang buruk, nggak mau lihat gini. Makanya itu ilmunya gitu. Terus ketika doa kunut biasanya, ketika kunut kan begini Pak Bu ya. Begini. Nah, ataupun boleh dirapatkan, tadi ada para ulama kan ya, para imam boleh dirapatkan, boleh direnggangkan, boleh di depan muka pun boleh. Ya, ada berdoa itu meminta itu boleh di depan muka, di depan dada juga boleh. Makanya ada macam-macam orang yang syariat doanya gitu, bentuk doanya itu bermacam-macam. Ada yang di mulut gini, itu boleh. Kenapa? Karena punggung ini menghadap kiblat. Ada yang di dada juga boleh. Nah, ketika doa kunut kan kita setelah doa kunut ada tambahan biasanya gitu ya. Biasanya di doa kunut biasanya ada tambahannya. Allahumma dfa'anal gola wal bala gitu ya. Itu pun ibtihalin. Ibtihalin itu juga. Kenapa? Karena kita menolak yang namanya bala, penyakit, segala macam fitnah gitu ya. Baru wasallallahu ala sayyidina Muhammadin dibalikin lagi gitu ya. Itu Pak Bu ya. Nah, kenapa kita ketika Pak Ustadz
mensirkan kalimat itu, kita enggak ngaminin, karena itu bukan bagian daripada doa. Pak Ustaz ya, tadi ya, ketika Allahumma hdina fi man hadait, itu doa. Setelah itu kan disirkan, dirahasiakan. Yang mana fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Itu kan disirkan. Itu bagian daripada sana pujian. Jadi pujian mah bukan doa, memuji. Coba ya. Jadi tidak perlu diaminkan. Nah, tidak perlu diaminkan. Makanya disirkan. Kenapa disirkan? Kalau dijaharkan takut diaminkan. Itu kan sebatas pujian gitu. Nah, ketika wasallallahu ala sayyidina Muhammadin itu dijaharkan. Itu. Bagaimana kalau disirkan? Ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Dijaharkan karena wasallallahu itu kan sholawat kepada Nabi kan tadi ada tiga. Ada sholawat Allah Subhanahu Wa Taala itu pujian. Ada sholawat malaikat itu doa. Ada sholawat mukmin tabarukan gitu. Jadi silahkan mau disirkan boleh, mau dijaharkan boleh, diaminkan boleh. Itu. Coba Bu ya. Tuh ketika kunut. Nah, ketika kita mau mendekatkan diri kan kita harus sesuai tatanan ibadah kita. Salah satunya ibadah sholat kita. Nah, ibadah sholat kita kan sesuai dengan niat kita. Niat itu kan al-qasdu say'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha qalbu. Itu di dalam kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi. Nah, niat itu adalah perkara yang dibarengi dengan perbuatan. Ini mah jauh-jauh hari udah niat. Itu bukan niat Pak Bu. Saya udah niat ini dapat pahala kali. Bukan niat, itu mah jauh-jauh hari belum dikerjakan. Apa namanya? Kalau orang biasa namanya ajam. Kalau Nabi namanya hammi. Paham nggak Pak Bu ya? Ya. Jadi kalau orang biasa udah ngajam. Oh siap. Itu ya, Pak Bu ya. Al-qasdu bisain muqtarin fi'lihi wa mahluwa qalbu. Niat itu hukumnya wajib di hati. Bagaimana dengan diucapkan? Sunnah dengan cara taukidun, mengikat, menguatkan dan menta'allukan niat itu. Makanya kita suka pakai usoli sunnah. Nah, yang penting udah ada niat wajib di hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti mungkin ketika sholat nggak mau panjang-panjang baca iftitahnya. Banyak kok doa iftitah yang pendek-pendek gitu Pak Bu ya. Banyak. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu hafal yang namanya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitah pendek. Ini panjang contohnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila inni wajjahtu wajhiya. Itu kan kalau jadi imam kan lama kan Pak Bu ya. Makanya pendek aja karena makmum pengen cepat-cepat. Contohnya kan kita tahu sendiri wajah-wajah kita mah bukan doyan ibadah gitu ya. Wajah-wajah bukan doyan ibadah kita itu maksudnya. Jadi pengennya yang simple-simple aja gitu ya. Tapi masih dapat pahala gitu contohnya. Kenapa? Kenapa sholat 5 waktu barisannya cuma ada 1 baris, 2 baris? Karena sesuatu yang kontinu itu bikin membosankan. Tapi kenapa sholat Idul Adha, Idul Fitri itu banyak mengludak? Karena sesuatu yang jarang itu yang tidak membosankan itu justru yang mengangenkan gitu ya. Jadi suka penuh yang sholat sunnah, walaupun sholat sunnah gitu penuh aja. Sholat wajib 3 baris 2 baris gitu. Ya Pak Bu, sebenarnya mah masih pengen panjang sampai 2-3 jam 5 jam juga masih kuat saya Pak Bu. Subhanallah. Berhubung tadi kata DKM katanya ya ubur-ubur ikan lele jangan panjang-panjang le katanya gitu ya. Kasihan jamaah le gitu. Ya terima kasih Pak Ustadz ya. Kasihan katanya pagi-pagi kan tadi udah pakai roma kelapa sambil ditemanin teh
hangat gitu. Kan paling enak tuh gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa sambung pada lain kesempatan sampai kepada bab-bab yang terkait dengan peningkatan ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah itu datangnya dari kebodohan saya, Pak Bu. Kalau ada yang benar, itu Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada saya, dan titipan itu mungkin jadi ujian bagi saya, apa saya bisa membawanya apa tidak. Pak Bu ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mutakin, Pak Bu ya. Dan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ditempatkan dengan para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup doa saja, Pak Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada pengajian pagi hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdan ghafirin, hamdan yuafini ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat di hawaijana ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimat waqfuna muhimatana ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat irfa darajatana ya Allah. Allahumma ya muhilal muskilat wa hululana muskilatana ya Allah. Allahumma ya syafiyal amrad isfi maradana wa marada auladana wa marada auladana wa jami'i tulabana wa jami'i tulabatina wa jami'i masyayihina wa jami'il muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat ya lahya minhum wal amwat. Allahumma ya arhamar rahimin ya hanan ya manan ya qadimal ihsan alqir rahmah wal mahabbah wal mawadah wal ulfatah wa syafaqa bainana wa baina khalaiqil ajmain bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhalmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.